Jumpa lagi dengan saya Gofar Wai di channel Sang Kapitalis yang bernas, lugas, dan cerdas. Kali ini kita meneruskan dari episode pertama tentang perbonsaian, karena ada yang perlu diklarifikasi ternyata. Ada idealisme yang katakan jadi wagu. Tapi enggak, bertamu ke tempat seorang seniman yang idealismenya nggak bisa dirupiahkan. Kalau kemarin kan kita udah bicara banyak salah sekilas bonsai-bonsai. Nah, di Gunung Kidul ini sendiri itu dari sisi pangsa pasar atau hobi atau yang melakoni bonsai ini bagaimana gitu? Di Gunung Kidul sendiri sebenarnya ada beberapa tahapan dalam pencarian bonsai. Yang pertama itu ada pendongkel, gitu. Terus ada pembuat bonsai itu sendiri, dan ada penikmat atau kolektor. Kayak saya. Ya, kayak saya. Hobi minta. Ketika mencari bahan-bahan bonsai yang tanaman itu asli tanaman Gunung Kidul, dan biasanya di situ para pendongkel itu mencari jenis-jenis bonsai yang bisa didongkel dan dijadikan bahan bonsai. Seperti itu. Pohon-pohon apa aja sih yang enak dibonsai gitu? Ada beberapa pohon. Ada, kalau ringin jelas, ringin di mana-mana ada. Ficus, golongannya ficus itu. Lo itu juga ficus, lo. Itu biasanya tumbuhnya di pinggir-pinggir kali. Ada juga gambiran. Kalau bahasa nasionalnya itu hokianti. Mulai langka itu langitan, ada waung. Itu seperti, kalau di luar itu seperti sancang. Cuman kalau waung itu batangnya keras. Ada drini yang mulai langka di Gunung Kidul. Ada saratan, ada gulo gemantung, banyak sekali. Ada cembelut, ada ripung, banyak mas. Nah, pohon asli Gunung Kidul sendiri yang sekarang mendunia, dalam artian jadi buronan pembonsai dari luar kota Gunung Kidul itu sendiri apa tuh? Tapi juga sudah mulai susah dicari, ditemukan di alam juga sudah mulai susah. Itu serut, waung itu juga jadi incaran, karena karakter tanahnya di sini itu untuk tanaman sudah sangat bagus. Dini itu juga udah banyak dicari dia. Sekarang dini ada tapi paling kecil-kecil, dan biasanya hasil cangkokan juga, kalau enggak juga kecil-kecil di daerah pesisir sana. Ini kan pohon asem nih. Sepintas kan sebetulnya kalau kita lihat tanaman-tanaman yang liar yang bisa tumbuh bebas gitu kan. Untuk masuk kategori bonsai itu perlu berapa lama sih pengerjaannya? Relatif sebenarnya. Untuk bonsai itu sendiri kan ada tahap kita pembuatan akar, kemudian nanti menunggu terubusan atau tunas-tunas yang tumbuh. Nanti kita masih nunggu perantingan, kemudian ada lagi percabangan itu, percabangan anak ranting. Banyak, itu paling antara 2-3 tahun itu baru mulai kelihatan. Tapi kalau jadinya itu, karena bonsai itu seni yang tidak pernah jadi ya, jadinya semarme awake dhewe itu mau dijadikan seperti apa. Kalau untuk bisa dilihat, bisa mungkin mulai enak dilihat itu sekitar 2 tahun 3 tahun itu udah bisa, arahan percabangannya itu sudah mulai bentuk kelihatan. Ya, udah mulai kelihatan. Ini 2 tahun baru. Ini kan mencerminkan pohon-pohon asem yang udah puluhan tahun ya. Nah, pengerjaan ini bagaimana sih bentuknya? Apa disayat-sayat atau ada cangkokan atau apa yang cara mengkerdilkannya? Ya, mengkerdilkannya itu. Kalau saya untuk mengkerdilkan, untuk mengurangi nutrisi itu, yang pertama mengkerdilkan itu mengurangi nutrisi ya? Ya, kalau itu nanti untuk hubungannya dengan daun, dengan agar nggak terlalu mati gaya. Umpama batangnya sudah jadi, tapi kalau terlalu subur kan perantingannya nanti jadi lebih besar. Kalau untuk mengkerdilkan itu saya main cutting, saya potong. Batangnya dipotong dulu, baru nanti kita nunggu percabangan tunas-tunasnya yang larinya ke ranting-rantingnya itu. Karena kalau ini masih kelihatan masih pohon asem banget ya, belum kerdil kayaknya ya. Atau memang kalau spesiesnya si
asem ini memang nggak bisa dikerdilkan ya. Bisa Mas, banyak. Bisa, asam itu bisa dikerdilkan. Dan salah satu bahan bonsai itu juga asam itu bisa. Ya pemotongan itu tadi, atau ditaruh di pot gitu kan, nanti nutrisinya kan di sini kan berkurang. Kalau beda kalau kita taruh di tanah, di ground gitu kan, itu bisa tumbuh liar, besar. Tapi kalau di pot itu kan kebutuhan nutrisinya bisa kita batasi. Oke. Kemarin kan kalau saya menanyakan rupiah itu Ya, idealisme senimannya merasa terusik karena nggak bisa dihargain. Nah, kalau kayak begini nih laku dijual berapa sih? kalau Pasaran Gunung Kidul atau untuk itu tergantung, sebenarnya tergantung antara penjual dan pembeli. Kalau nah, kalau standar harganya itu sendiri tidak ada untuk kalau saya yang biasanya. nawar? Kalau kalau Anda yang nawar ya paling 2,5-3 juta saya kasih. Bukan karena saya datang dari Jakarta gitu dari Bekasi, neng kene tadinya Enggak. cuma dijual tetangga 300.000 sama saya jadi 3 juta gitu kan. Itu tergantung Mas. Kalau saya itu sebenarnya jarang menjual bonsai, itu jarang, saya hanya membuat. Tapi ketika saya sudah mulai bosan gitu kan, itu ya saya jual. Ure Terkadang ya. ya saya, daripada nanti kita ini toh kita rawat karena kita bosan, nanti akhirnya rawatnya nggak maksimal dan kasihan kalau mati, ya kita lebih baik kita jual berapapun harganya. Dalam sisi pembonsai itu jangan pakai ayat. Kadang-kadang kita memberikan orang itu kan jangan sampai makanan yang kita tidak suka gitu kan. Kalau di bonsai, kalau dia filosofinya dia kalau belum bosen belum dijual. Jangan seperti itu. Oke, tadi sebagai pemula gitu ya, untuk bonsai-bonsai ini kan membumi ya, termasuk saya sendiri kan nggak tahu junjungannya karena saya sering datang main ke sini. Terus kebetulan di masa pandemi ini kan kembali back to nature ya, jadi kembali ke alam. Teman-teman di sana juga banyak yang main tanaman gitu. Nah sekarang untuk pemula sendiri itu apa sih yang kiat-kiatnya yang untuk pemula? Sebaiknya kalau menurut saya itu untuk pemula ya, untuk pemula. Kalau menurut saya itu yang pertama, usahakan jangan mendongkel, jangan merusak. jangan mengambil dari alam. Karena ketika begitu sekian banyak penggemar bonsai semua mengambil dari alam, akhirnya alam kita yang rusak. Jadi kalau mencintai tanaman ya menjaga tanaman, menjaga alam. Kalau pemula itu lebih baik mencangkok. Bisa kita cari tanaman yang liar di alam atau yang paling mudah apa sih? Yang paling mudah dicangkok. Ringin itu ada, atau kalau dari bahan dari luar itu ada gimeng, ada sancang, atau kalau ikut lagunya Kospus kan tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Kalau bonsai itu pakai filosofi itu juga nggak? Jadi ditancepin langsung hidup. Ada beberapa tanaman yang memang ketika disetek, ditancepin itu hidup, tergantung kita merawatnya. Saya kemarin nancepin serut itu, saya potong, saya tancepin itu. Saya juga bawa. Itu juga hidup, tergantung kita merawatnya. Ya sebaiknya kalau untuk pemula ya nyangkok, setek, atau dari biji, itu prosesnya lebih mengena ke hati. Ini pesan alam ya, pesan alam yang bau rekso. Ya cuman usahakan tekan seminim mungkin untuk mengambil dari alam. Kalau toh memang kalau di alam itu memang sudah sekiranya enggak terurus gitu ya, atau liar gitu kan. Untuk enggak istilahnya enggak menahan tanah gitu ya. Yang enggak apa-apa. Iya, jangan lagi booming bonsai, ada hutan gundul baru tumbuh kecil-kecilan. Biasanya langsung dicabut. Biasanya dari alam itu kalau di Gunung Kidul itu kan ada banyak yang di lereng-lereng itu kan. Itu ketika kita rusak itu kan menahan tanah. Jadi longsor. Jadi longsor, merusak bumi ya. Ya paling enggak. Jadi kalau hobi alam itu harus melestarikan alam harusnya, bukan mengganggu alam. Nah, jadi bonsai-bonsai ini sebetulnya kan dari Jepang sendiri, karena mereka itu kan kalau saya pernah ke sana bilang kan kesulitan area. Jadi tanah itu mahal. Ya, tanah itu mahal sehingga mereka tidak punya space untuk bercocok tanam. Nah, mereka mengkerdilkan pohon-pohon yang
bisa besar itu untuk menggunakan space 1 meter di depan rumahnya ya dibikin pot tanaman-tanaman ini dan dibentuk kerdil-kerdil seperti ini. Seperti di itu, alam. ya. Nah itu kan karena keinginan Jepang untuk melestarikan, karena mereka pun kalau nggak salah punya aturan di mana setiap lahan depan rumah sekecil apapun dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Nah itu yang dilakukan di Jepang. Jangan kita yang mentang-mentang di sini Kus-Pus mengatakan tongkat kayu dan batu jadi tanaman, terus semena-mena terhadap lingkungan sendiri. Ini pesan moral dari pebonsai. Nah, kaitannya dengan itu tadi, cukup merogoh kocek nggak sih kalau hobi bonsai ini untuk pemula? Enggak juga. Bonsai itu kan sudah saya katakan tadi bisa kita cangkok. Jadi minta aja dari teman atau dari tetangga yang sekiranya, oh ini bahan ini bisa dibonsai, kita cangkok. Untuk pot sendiri kan gampang cari, sebelum belum ada duit untuk cari pot yang bagus, bisa pakai pot apalah, pot plastik bekas, apa kaleng bekas banyak makanan, aqua dan sebagainya ya, ya atau dari aqua atau polybag, seperti itu. Enggak sebenarnya malah lebih enggak membutuhkan modal banyak. Justru seni ya di situ ya, karena tapi tidak nilai beraturannya. jualnya ketika kita jual, ketika kita rawat, itu sisi bisnis ya, nilai jual yang tinggi. Ketika kita menghubungkan dengan bisnis, bahwa bonsai itu modal sekecil-kecilnya ketika kita rawat dan kita jual itu nanti laku dengan nilai contoh yang sangat tinggi. ini nih aku aja males dulu kalau cuma tumbuh seliar-liarnya itu nggak mau gitu kan, apalagi ada ular bulunya. Oke, ini udah waktunya juga udah sore. Di sesi kedua ini mungkin ada hal-hal spesifik yang perlu ditularkan kepada yang punya hobi pebonsai ini, supaya dari sisi seni atau ramah lingkungannya kita dapat, tapi dari sisi bisnis juga ada. Kita ada. Silakan Ibo quotes. Untuk bagi pemula yang pengen mencoba untuk membonsai, itu yang pertama, jangan mengambil dari alam, tapi lebih ke memperbanyak budidaya dengan mencangkok stek atau dari biji. Ketika tanaman itu sepertinya tidak bernilai, tapi ketika kita rawat dan kita sayangi, kita pelihara dengan serius, maka itu akan mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Ketika kita buat banyak bibit-bibit bonsai, mungkin suatu saat nanti akan menjadi manfaat buat perekonomian kita. Oke. Seperti itu. Jangan bosan-bosan, pantengin terus channel Sang Kopitalis, akan banyak pengetahuan dari sisi bisnis nih, dan sesuai hobi saya juga tentunya di channel ini. Share terus link-link video yang teman-teman butuhkan untuk dibagi ke relasi atau teman-teman, informasikan, apalagi bonsai ini punya komunitas. Nah, terima kasih Ibok hari ini sudah memberikan pencerahan atau obrolan, motivasi, bukan pencerahan. motivasi terkait seni di lingkungan, juga peran kita sebagai pebonsai juga untuk melestarikan lingkungan, jangan merusak sekali lagi. Pesan moralnya itu cukup dari saya. Terima kasih. Tetap bersama Gofar Wai di channel Sang Kopitalis. Sampai jumpa.